Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Rasmadani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Adapun pokok pembahasan, yang pertama pengertian ilmu mustalah hadis, yang kedua istilah-istilah dalam ilmu hadis, yang ketiga pembagian hadis dilihat dari sisi sampainya dan jumlah perawinya, yang keempat pembagian hadis yang diterima, yang kelima klasifikasi hadis yang ditolak dan sebab-sebabnya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu mustalah hadis. Apa itu ilmu mustalah hadis? Ilmu mustalah ialah ilmu dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan dari sisi diterima atau tidaknya suatu riwayat. Sedangkan hadis secara etimologi yaitu sesuatu yang baru, bentuk jamak dari hadis adalah hadis. Secara terminologi yaitu apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Istilah-istilah dalam ilmu hadis ada 6. Yang pertama ilmu mustalah hadis, yang kedua ilmu isnad, yang ketiga ilmu riwayah, yang keempat ilmu diroyah, yang kelima ilmu athar, dan yang keenam ilmu mustalah ahli athar. Ilmu hadis terbagi dua. Yang pertama ilmu hadis diroyah, yaitu menetapkan sah atau tidaknya sesuatu, sanad, matan, sifat rawi yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ilmu hadis riwayah, yaitu ditetapkan dari apa yang ada di dalam diroyah. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian hadis dilihat dari sisi sampainya dan jumlah perawinya. Dilihat dari sisi sampainya terbagi dua, yaitu yang pertama mutawatir, yaitu yang memiliki jalur riwayat dengan jumlah yang tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Yang kedua hadis ahad, yaitu yang memiliki jalur riwayat dengan jumlah yang terbatas dengan bilangan tertentu. Keduanya memiliki pembagian dan perinciannya masing-masing. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Definisinya ialah hadis yang diriwayatkan banyak perawi di setiap tingkatan sanadnya yang secara akal dan adat menganggap mustahil rawi yang banyak tersebut sepakat untuk mendustakan hadis tersebut. Syarat hadis mutawatir terlihat jelas dari definisinya bahwa hadis mutawatir tidak akan terjadi kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan banyaknya rawi. Menurut pendapat yang terpilih, paling sedikit 10 orang. Yang kedua, adanya rawi yang banyak di setiap tingkatan sanadnya. Yang ketiga, menurut adat, mustahil bagi mereka sepakat untuk berdusta. Yang terakhir, hadis mereka disandarkan kepada panca indera, seperti perkataan mereka, kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah merasakan, dan seterusnya. Apabila hadis mereka disandarkan dengan akal, maka tidak dinamakan mutawatir, misalnya tentang pernyataan alam. Pembagian mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mutawatir lafzi, adalah hadis yang mutawatir lafaznya dan makna hadisnya. Seperti hadis, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat. Yang kedua, mutawatir maknawi, adalah hadis yang mutawatir maknanya saja tanpa lafalnya. Seperti hadis mengangkat kedua tangan ketika berdoa diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kurang lebih 100 hadis dalam mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Adapun hadis yang kedua dari sisi sampainya dan jumlah perawinya yaitu hadis ahad. Definisi secara etimologi ialah merupakan jamak dari ahad yang berarti satu. Hadis al-wahid adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Dan pembagian hadis ahad merupakan
jalur riwayatnya dibagi menjadi 3, yaitu gharib, aziz, dan masyhur. Hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Maksudnya hadis hanya diriwayatkan oleh satu rawi, baik di setiap tingkatan sanadnya atau sebagian tingkatan sanadnya. Meskipun hanya satu angkatan, karena dalam tolak ukur dalam hal ini adalah rawi yang sedikit. Adapun hadis yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis yang rawinya tidak kurang dari 2 orang pada tingkatan sanadnya. Maksudnya tidak boleh kurang di setiap tingkatan sanadnya dari 2 orang. Akan tetapi, jika ada sebagian tingkatan sanadnya 3 atau lebih, maka hal tersebut tidak merusak statusnya menjadi aziz. Adapun hadis yang ketiga yaitu masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang di setiap tingkatan sanadnya dan belum mencapai batas mutawatir. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pembagian hadis yang diterima. Hadis yang diterima yang pertama itu hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil serta kuat ingatannya dobit, selamat dari syad, tidak ada ilat ataupun cacat. Syarat dari hadis sahih itu ada 5. Apabila hilang salah satu syarat dari kelima syarat tersebut, maka hadis tersebut tidak bisa menjadi hadis sahih. Hadis as-sahih terbagi menjadi 2, yaitu hadis li ghairihi dan sahih li zatihi. Sahih li ghairihi ialah hadis bukan murni dari sanadnya, akan tetapi dikarenakan bergabungnya jalur lain dengannya. Sedangkan sahih li zatihi ialah dikarenakan zatnya. Yang kedua yaitu hadis hasan. Secara terminologi ialah hadis hasan berada di pertengahan antara hadis sahih dan dhaif. Maka dari itu ulama berbeda pendapat mengenai definisi hadis hasan. Bahkan sebagian ulama mendefinisikan salah satu jenis hasan. Salah satu ulama yang mendefinisikan hadis hasan ialah Ibnu Hajar, yaitu hadis sahih yang lemah hafalan rawinya. Hukum dari hadis sahih ialah seperti hadis sahih dalam landasan hukum, walaupun sedikit rendah kekuatannya dibanding hadis sahih. Oleh karenanya hadis hasan dijadikan landasan hukum oleh mayoritas pakar fikih dan mereka amalkan. Hadis hasan terbagi 2 bagian, yaitu hasan li ghairihi dan hasan li zatihi. Hasan li ghairihi ialah hadis sahih yang mempunyai banyak jalur, dengan catatan lemahnya hadis tersebut tidak disebabkan oleh rawinya yang fasik atau seorang pembohong. Hasan yang kedua yaitu hasan li zatihi, ialah jika sedikit lemah tingkat hafalannya dan kedobitannya. Yang kelima yaitu klasifikasi hadis yang ditolak dan sebab-sebabnya. Yang pertama itu hadis dhaif. Secara terminologi hadis dhaif ialah hadis yang tidak terkumpul di dalam sifat-sifat hadis hasan karena hilangnya salah satu syarat hadis hasan. Al-Baiquniyah mengatakan dalam nadamnya, wa kullu man an rutbatil husni qasur fahuwa dhaif wa aqsaman kasur. Setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan disebut hadis dhaif. Dan ia banyak macamnya. Hadis dhaif disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama disebabkan cacatnya rawi, yang kedua disebabkan gugurnya sanad. Yang pertama sebab-sebab cacatnya pada rawi. Yang pertama cacat yang berkenaan dengan kejujuran, yaitu dusta, tuduhan berdusta, fasik, bid'ah, ketidakjelasan. Yang kedua yaitu cacat yang berkenaan dengan kedobitannya, yaitu kesalahan yang fatal, hafalan yang jelek, kelalaian, banyak ragu-ragu, menyelisihi yang lebih kuat. Yang kedua yaitu disebabkan gugur sanad. Penjelasan tentang gugur sanad adalah terputusnya rangkaian sanad dengan gugur satu rawi atau lebih, baik dengan kesengajaan sebagian rawi atau tidak, baik gugur di awal sanad, akhir maupun pertengahan sanad, baik gugur secara jelas maupun tersembunyi. Macam-macam gugurnya sanad terbagi menjadi 2. Yang pertama gugur secara jelas atau terang. Keguguran dalam hal ini diketahui dengan tidak bertemunya seorang rawi dengan gurunya, baik karena rawi tersebut tidak hidup satu zaman dengan gurunya, atau hidup dalam satu zaman akan tetapi belum pernah bertemu dengannya, kecuali hanya riwayat melalui ijazah atau wijadah. Para ulama hadis membagi gugurnya sanad secara jelas menjadi 4,
tergantungnya pada tempat gugur dan jumlah rawi yang gugur pada sanad tersebut, yaitu mu'allaq, mursal, mu'dol, dan munqati. Yang kedua yaitu gugur dan tersembunyi. Yang mengetahui hal ini hanya pakar-pakar hadis yang sangat teliti serta mendalami jalur hadis dan cacat-cacat ilat yang terdapat pada sanad. Hal ini mempunyai dua bagian, yaitu mudalas dan mursal khafi. Hadis yang ditolak karena gugur sanad yang pertama mu'allaq, yang kedua mursal, yang ketiga mu'dol, yang keempat munqati, yang kelima mudalas, dan yang keenam mursal khafi. Masuk ke hadis yang pertama yaitu hadis mu'allaq. Definisi secara bahasa al-mu'allaq adalah isi maf'ul dari kata allaqo yang berarti menggantung dan mengikat. Suatu sanad dinamakan mu'allaq dikarenakan hanya bersambung pada bagian atasnya dan terputus di bagian bawahnya. Namun ketika ada hadis mu'allaq yang terdapat pada hadis sahih Bukhari atau Muslim, maka di sini ulama mengembalikan pada hukumnya, yakni tetap menjadi sahih meskipun hadis tersebut hilang perawinya. Hadis kedua yaitu mursal, ma saqata min akhiri isnadihi min ba'dit tabi'i. Hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in ataupun sahabat dari akhir sanadnya. Maksudnya hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Periwayatan hadis pasti melalui sahabat karena tidak mungkin tabi'in bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ketiga yaitu mu'dol, ma saqata min isnadihi fa aktsara alat tawali. Hadis mu'dol ialah hadis yang gugur pada sanadnya dua rawi atau lebih secara berturut-turut. Syaratnya harus berturut-turut. Jika tidak berturut-turut, misalnya di awal sanadnya ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad, maka ini tidak dinamakan hadis mu'dol. Yang keempat yaitu hadis munqati, lam yattasilu isnadihi ala ay wajihi kana intiqaihi. Hadis munqati ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung. Maksudnya ialah hadis yang satu sanadnya terputus, tapi tidak berturut-turut dimanapun tempat terputusnya, baik pada awal, tengah, maupun akhir sanad. Yang kelima yaitu hadis mudalas. Al-mudalas adalah isi maf'ul dari kata at-tadlis, yang artinya menyembunyikan aib pada sanad dan menghiasi sisi lahirnya. At-tadlis terbagi dua, tadlis isnad dan tadlis as-suyuh. Yang pertama yaitu tadlis isnad, ialah seorang rawi meriwayatkan dari seseorang yang telah mendengar darinya suatu hadis yang belum dia dengar darinya, tanpa ada keterangan bahwa dia benar-benar telah mendengar dari seseorang tersebut. Yang kedua tadlis as-suyuh, ialah seorang rawi meriwayatkan hadis yang telah ia dengar dari guru, kemudian ia tidak menjuluki gurunya dengan nama yang tidak populer agar tidak dikenal orang. Adapun hadis yang keenam yaitu mursal khafi. Secara istilah adalah seorang rawi meriwayatkan dari yang pernah dia jumpai atau hidup semasa dengannya. Hadis yang belum pernah dia dengar darinya dengan lafal yang menunjukkan adanya kemungkinan pernah mendengar, seperti qala telah mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.